Milisi Houthi yang bermarkas di Yaman menargetkan kapal kargo Anadolu S di Laut Merah. Juru bicara Houthi Yahya Saree pada Selasa 19 November mengumumkan penargetan kapal Anadolu S menggunakan rudal balistik dan anti kapal. Serangan rudal disebut berhasil menghantam lambung kapal berbendera Panama tersebut. Houthi menganggap kapal itu telah melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina yang diduduki. Kapal tersebut diserang saat sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju pelabuhan Hasim di Pakistan. Kapal tersebut terakhir kali melaporkan keadaannya di tengah Laut Merah pada Sabtu 16 November dini hari. Sementara menurut Operasi Perdagangan Maritim Inggris, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Sebagaimana diketahui sejak Perang Gaza dimulai, Houthi telah menargetkan lebih dari 90 kapal dagang dengan rudal dan pesawat nirawak. Kelompok tersebut menyita satu kapal dan menenggelamkan dua kapal dalam operasinya di Laut Merah dan Teluk Aden. Selain itu juga telah menewaskan 4 orang pelaut. Kapal induk Amerika Serikat satu-satunya yang ditempatkan di Timur Tengah dilaporkan menarik diri setelah diserang drone dan rudal pasukan Yaman. Kapal induk nuklir USS Abraham Lincoln sekarang dalam perjalanan untuk bergabung dengan armada ke-7 di Indo-Pasifik. Sebagai gantinya, Amerika Serikat mengerahkan kapal serang induk Harry S. Truman menuju Mediterania. Mengutip Al-Mayadin Rabu 20 November, Harry S. Truman diperkirakan akan menuju Komando Pusat Amerika Serikat untuk operasi Prosperity Guardian, sebuah misi yang difokuskan untuk melawan operasi Yaman. Penarikan USS Abraham Lincoln dari Timur Tengah ini menandai kedua kalinya dalam lebih 1 tahun, serta dua kalinya sejak Juni 2024, di mana Timur Tengah kosong dari keberadaan kapal induk milik Amerika Serikat. Setelah penarikan mundur kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, USS Theodore Roosevelt, dan yang terbaru USS Abraham Lincoln, Amerika Serikat mengakui bahwa Angkatan Bersenjata Yaman memiliki kemampuan militer yang canggih dan modern. Menurut Amerika, Angkatan Bersenjata Yaman selama ini telah menjadi penghambat dan tantangan besar bagi Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Asia Barat. Argentina menarik 3 tentara mereka yang ditugaskan menjadi bagian pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Langkah ini diambil di tengah pasukan Israel terus menggempur pos PBB. Juru bicara UNIFIL Andrea Tenenti pada Selasa 19 November mengonfirmasi penarikan pasukan Argentina di PBB. Meski 3 pasukan Argentina ditarik dari medan pertempuran Lebanon, namun kemampuan operasional UNIFIL disebut tidak berubah. Sejauh ini pihak UNIFIL maupun Argentina tidak mengungkap alasan penarikan pasukan tersebut. Namun diduga penarikan dilakukan untuk menghindari kebrutalan tentara Israel, mengingat Israel kian sering menyerang pos-pos dan markas besar UNIFIL hingga menyebabkan sejumlah tentara terluka. Pada Oktober lalu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menarik pasukan yang dikerahkan di Lebanon Selatan. Seruan Netanyahu ini muncul sehari setelah pasukan PBB menyatakan menolak perintah Israel untuk mundur dari daerah perbatasan. Pengadilan Israel telah mendakwa 3 tersangka terkait kasus penembakan suara di rumah Perdana Menteri Netanyahu. Identitas ketiga tersangka dirilis kepada publik. Salah satu tersangka ternyata merupakan pecatan dari militer Israel. Pengadilan Magistrate Rishon LeZion mengumumkan nama 3 tersangka kasus penembakan suara di rumah Netanyahu pada Selasa 19 November malam. Hal ini menyusul permintaan yang diajukan oleh pengacara 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Ofer Doron, Amir Sadeh, dan Itai Yafe. Ofer Doron, salah satu tersangka yang dirilis adalah perwira tinggi di Angkatan Laut Israel. Menurut berita Ma'arif, perwira bintang 2 itu menjabat sebagai komandan divisi luar angkasa di Israel Aerospace Industries. Ia pernah melakukan demo menentang reformasi peradilan. Saat itu ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk protes terhadap reformasi tersebut. Akibat aksi itu, Doron dipecat oleh Panglima Angkatan Laut David Sa'ar Salama dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghasut warga Palestina untuk memberi informasi terkait Hamas ataupun para sandera di jalur Gaza. Bahkan Netanyahu mengiming-imingi hadiah miliaran rupiah bagi siapapun yang berhasil mengembalikan setiap sandera ke Israel. Demikian disampaikan Netanyahu saat mengunjungi jalur Gaza pada Selasa 19 November. Netanyahu memberi tawaran hadiah senilai 5 juta dolar atau setara dengan 79,2 miliar rupiah kepada warga Gaza yang membawa setiap sandera. Selain itu, dia juga berjanji akan menjamin keamanan bagi keluarga Gaza yang membawa sandera. Lebih lanjut, Netanyahu menggarisbawahi bahwa tujuan lain perang Israel adalah Hamas tidak berkuasa di jalur Gaza. Netanyahu memuji tentara IDF yang menghancurkan kemampuan Hamas. Diperkirakan bahwa 97 dari 251 sandera yang diculik Hamas pada 7 Oktober masih berada di Gaza, termasuk jenazah sedikitnya 34 orang yang dipastikan tewas oleh IDF. Hamas membebaskan 105 warga sipil selama gencatan senjata selama seminggu pada akhir November dan 4 sandera dibebaskan sebelumnya. 8 sandera telah diselamatkan oleh pasukan dalam keadaan hidup. Selain itu, jenazah 37 sandera juga telah ditemukan, termasuk 3 orang yang secara keliru dibunuh oleh militer saat mereka mencoba melarikan diri dari penculiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.